Jadi 2 tahun lalu saya berkesempatan berbicara di salah satu TV, yaitu TV Harmony, dan di sana menjelaskan terkait bagaimana tips and tricksnya ketika kita memilih produk elektronik rumah tangga. Keren nih, makanya kan Sobat Harmony kan wajar ya kenapa kita undang, kasih banget nih. Makanya channel YouTube-nya juga insya Allah bakal berkembang nih. Cara cerdas juga, sama di produk AC pun, di kulkas pun ada cara. Itu yang jarang sekali orang tahu. Itu sebetulnya. Itu harusnya penting. Itu yang dieksploitasi sama brandnya, Pak. Payah nggak Sobat Harmony ya? Kita mengedukasi keluarga itu sudah di level itu gara-gara Kang Awan ya. Dan saya juga bekerjasama dengan salah satu website yaitu MyBest. Silahkan benar-benar nanti cek di deskripsi ya untuk melihat ulasan lebih lengkapnya. Konten kali ini bertujuan agar teman-teman bisa ada gambaran nih ketika akan membeli kulkas itu apa sih yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Bagaimana sih cara menentukan atau tips and triknya ketika kita memilih produk elektronik yang akan kita bahas sekarang, yaitu kulkas. Kembali harus saya sampaikan bahwa kulkas merupakan tempat untuk menyimpan makanan agar terjaga kesegarannya, kehigienisannya, dan lain sebagainya, sehingga lebih awet nantinya ketika kita taruh di dalam kulkas tersebut. Ada 4 poin penting yang harus kalian pertimbangkan ketika akan membeli kulkas tersebut. Apa saja ke 4 poin tersebut? Langsung aja kita ke yang pertama. Harus utamakan kulkas dengan teknologi inverter dengan daya yang minimum dan garansinya lebih lama. Jadi ini penting ya, bagaimana tagihan listrik tidak membengkak, atau produk yang sangat hemat listrik sehingga nantinya kita bisa saving uang kita untuk hal yang lain lagi yang lebih penting lagi. Inverter memang iya akan sangat hemat listrik, kan lebih tidak bising. Ada beberapa seri yang memang 4 kali lebih tidak bising dibandingkan kulkas yang belum inverter, dan juga lebih kuat, lebih tahan lama durability-nya untuk kompresornya tersebut. Apalagi kalau misalkan penempatan kulkasnya di kamar yang memang kita butuh suara yang senyap gitu, tidak mengganggu tuh kebisingan kompresor tersebut. Nah, inverter ini akan menjadi solusi buat kalian jika ingin tidur kalian tidak terganggu. Nah, yang kedua, kalian harus tentukan juga nih berapa anggota keluarga di rumah ya, sesuaikan dengan kapasitas kulkas yang akan kalian beli juga. Standarnya biasanya kapasitas 50-70 liter itu sesuai atau ideal untuk 1 orang. Artinya ya kalau misalkan 2 orang tinggal kalikan aja tuh. Mungkin sekitar 100-140 literan. Ya rata-rata sih seperti itu, tapi kembali lagi ya tergantung penggunaan kalian juga. Kalau misalkan di rumah itu sering masak atau sering stok makanan, itu bisa juga kita pertimbangkan ukuran yang lebih besar lagi. Nggak sesuai dengan patokan ini. Tapi ini patokan standarnya, memang biasanya orang-orang itu kapasitasnya itu 50 liter sampai 70 liter itu 1 orang. Jadi untuk keluarga kecil di rumah, anggota keluarga mungkin 3-4 orang, cukuplah 200 sampai 300 literan saja. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Sebagai tempat penyimpanan terbaik, kita butuh kulkas yang memiliki fitur-fitur hubungan terkait itu tadi, tempat penyimpanan terbaik. Apakah ada kulkas yang memiliki sistem pendinginan terpisah antara freezer dengan fridge, sehingga baunya dari freezer tidak akan bercampur ke fridge. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Apakah ada kulkas yang memiliki fitur antibakteri? Itu juga harus dipertimbangkan ya. Apakah ada fitur kulkas untuk menyerap bau-bauan sehingga di dalam kulkasnya tetap bebas bau apek gitu ya. Itu juga harus teman-teman pertimbangkan. Jadi yang ketiga ini kita harus perhatikan fitur-fitur yang berhubungan terkait tempat penyimpanan terbaik. Ada beberapa kulkas yang mampu menjaga kandungan vitamin lebih lama. Di situ ada teknologi lampu, fotosintesis, dan lain sebagainya. Ada kulkas juga yang dilengkapi dengan fitur ionizer, seperti plasma cluster atau apapun itu namanya, untuk menetralkan virus dan bakteri. Ada juga kulkas yang disematkan dengan fitur carbon filter, parang, yang untuk menyerap bau-bauan, sehingga lebih fresh terus dalam kulkasnya tersebut. Jadi kalian silahkan eliminasi tuh, satu persatu tuh, apakah kulkas yang akan kalian beli tersebut ada fitur tersebut atau enggak gitu. Silahkan diseleksi. Semakin lengkap fiturnya, semakin baik. Itu menjadi kulkas yang bisa kalian pilih atau tentukan untuk dibeli. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sekarang kita harus menentukan juga, kadang voltasenya tidak stabil, kita harus pertimbangkan kulkas yang memiliki fitur anti naik turunnya tegangan listrik, atau kulkas yang memiliki stabilizernya. Fiturnya di situ ada. Kalau misalnya ke toko juga ada tertera, biasanya ada fluctuation mode-nya atau enggak gitu. Jadi itu juga harus dipertimbangkan, karena ini berpengaruh ke nanti sistem pendinginannya, sama ibaratnya nanti kulkasnya nggak dingin dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk yang poin keempat ini teman-teman bisa akali sebetulnya. Misalkan di rumahnya itu tidak stabil, apalagi pas malam hari biasanya begitu, ya teman-teman bisa beli stabilizer. Nah, jadi itulah mungkin tips and trick singkatnya dari saya terkait bagaimana cara menentukan kulkas yang terbaik yang bisa kalian miliki. Jadi ada 4 poin yang tadi saya jelaskan terkait hemat listriknya, kemudian yang kedua juga kapasitasnya kita harus tentukan juga, yang ketiga fitur-fitur pendukungnya untuk menjadi tempat penyimpanan terbaik, dan yang keempat stabilizernya ya. Jadi itu harus dipertimbangkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan kulkas yang terbaik yang memang tepat, gak nyesel ketika
beli produk tersebut gitu. Karena kita sudah pertimbangkan secara detail hal-hal yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, saya hanya bisa memberikan tips and triknya saja. Kalau rekomendasi produk, silahkan teman-teman kunjungi aja websitenya idmybest.com. Jadi di sana banyak sekali rekomendasi produk-produk yang sekiranya akan cocok buat teman-teman, dan saya juga memberikan ulasan terkait bagaimana cara menentukan produk kulkas, mesin cuci, produk cooking juga di sana, dan banyak sekali yang udah saya sampaikan tips and triknya di website tersebut. Silahkan teman-teman cek deskripsi ya untuk melihat lebih detail lagi, ulasannya lebih lengkap lagi di sana. Saya rasa sekian dulu untuk tips and tricks memilih kulkas kali ini. Sampai ketemu lagi di next tips and trick lagi. Silahkan teman-teman subscribe bagi yang belum. Share ke saudaranya yang sedang mencari produk elektronik, butuh referensi, silahkan cek di channel YouTube AW Ferris ini. See you!